Hey semuanya, selamat datang kembali di channel belajar kita. Pernah nggak sih, kamu berdebat sama teman buat meyakinkan bahwa pilihanmu adalah yang terbaik? Misalnya, meyakinkan orang tua buat izinin jalan malam minggu. Atau debat seru di kelas bahwa tugas kelompok lebih efektif daripada tugas individu? Nah, sebenarnya tanpa disadari, kamu sedang membangun sebuah argumen. Dan seni menyusun argumentasi yang baik dan terstruktur itu ada ilmunya loh. Namanya argumentative text. Di kelas 12, materi ini penting banget. Bukan cuma untuk ujian, tapi juga buat bekal kalian nanti di dunia kampus dan kerja. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang argumentative text. Mulai dari pengertian, strukturnya, ciri bahasanya, sampai kita lihat contohnya. Siap? Yuk kita mulai! Jadi, apa sih argumentative text itu? Secara sederhana, ini adalah jenis teks yang ditulis untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pendapat, posisi, atau keyakinan kita terhadap suatu isu. Tujuannya jelas, yaitu untuk persuasi atau membujuk. Kita ingin pembaca bukan hanya membaca, tapi juga terpengaruh dan akhirnya sepakat dengan argumen yang kita sampaikan. Beda ya dengan teks eksposisi yang cuma menyajikan informasi. Kalau argumentatif, kita jelas memihak dan ingin menang. Agar argumen kita kuat dan mudah diikuti, teks argumentatif punya struktur yang jelas. Ini seperti resep, kalau ikut urutannya, hasilnya akan mantap. Di bagian awal ini, kita harus langsung menarik perhatian pembaca. Kita perkenalkan topik yang akan dibahas, lalu kita tunjukkan thesis statement atau pernyataan pendapat kita. Jadi, pembaca langsung tahu nih si penulis ada di pihak mana. Contoh, penerapan belajar full day school untuk siswa SMA justru memberikan lebih banyak dampak negatif daripada positif. Nah, jelaskan posisi kita. Ini adalah jantung dari teks argumentatif. Di sini, kita menyajikan alasan-alasan kuat yang mendukung thesis statement tadi. Setiap argumen sebaiknya dijelaskan dalam paragraf terpisah. Gunakan data, fakta, atau logika yang masuk akal. Misalnya, argumen pertama, full day school mengurangi waktu siswa untuk beristirahat dan bersosialisasi dengan keluarga. Nah, bagian ini yang sering dilupakan. Padahal ini yang bikin argumen kita jadi super kuat. Kita harus jujur mengakui sudut pandang lain. Misalnya, di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa full day school dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Tapi, jangan berhenti di situ. Kita harus langsung bantah pendapat itu. Namun, pernyataan tersebut kurang tepat. Prestasi akademik tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu di sekolah, melainkan oleh kualitas belajar. Siswa yang kelelahan justru kesulitan menyerap pelajaran. Dengan begini, kita menunjukkan bahwa kita sudah mempertimbangkan semua sisi dan argumen kita, tetap yang paling kuat. Di akhir, kita tutup dengan menegaskan kembali thesis statement kita. Kita menyimpulkan semua argumen dan bantahan tadi, dan bisa diakhiri dengan seruan atau saran. Intinya, mengingatkan kembali pada pembaca tentang inti pendapat kita. Selain struktur, bahasa yang kita gunakan juga punya ciri khas. Ini senjata kita untuk membujuk. Persuasive language. Gunakan kata-kata yang membujuk. Contoh, sudah seharusnya. Sangat penting untuk dapat disimpulkan bahwa logical appeal jika argumen harus didukung alasan logis, data, atau fakta. Contoh, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 70% perokok aktif mulai merokok sebelum usia 19 tahun. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi bahaya rokok sejak dini. Emotional appeals. Emosi, sentuh perasaan pembaca. Contoh, bayangkan betapa menderitanya hewan-hewan tersebut yang hidup dalam kandang sempit hanya untuk hiburan kita. Etika and kredibilitas. Tunjukkan bahwa kita berbicara dengan jujur dan dapat dipercaya. Contoh, sebagai generasi muda yang peduli dengan masa depan bangsa, kita harus kritis dalam menyikapi hal ini. Ton. Nada bahasa harus formal, persuasif, dan serius. Hindari bahasa gaul yang tidak formal. Transitional devising penting untuk menghubungkan antara argumen agar alurnya lancar. Contoh, however, namun, selanjutnya, on the other hand, di sisi lain, therefore, oleh karena itu. Sekarang, mari kita lihat contoh singkatnya dengan topik yang relevan. Tugas proyek lebih efektif daripada ujian tertulis.
Judul, ujian tertulis, bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan belajar. Sistem evaluasi belajar di sekolah seringkali hanya mengandalkan ujian tertulis. Namun, apakah ini cara terbaik untuk mengukur kemampuan siswa? Thesis statement, tugas proyek sebenarnya merupakan metode penilaian yang jauh lebih efektif untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa secara utuh. Pertama, tugas proyek menuntut kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, bukan sekadar menghafal. Kedua, melalui proyek, siswa belajar kolaborasi dan manajemen waktu, yang merupakan keterampilan vital di dunia kerja. Memang benar bahwa ujian tertulis lebih praktis dan mudah dinilai. Akan tetapi, kemudahan ini tidak sebanding dengan kedalaman pemahaman yang dihasilkan. Seorang siswa mungkin bisa menjawab soal ujian dengan hafalan, tetapi belum tentu mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan nyata, yang justru bisa terlihat dari sebuah proyek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi tugas proyek dalam sistem evaluasi perlu lebih diutamakan. Sudah waktunya sekolah beralih pada metode penilaian yang lebih komprehensif untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Nah, itulah dia seluk-beluk argumentatif teks. Ingat rumusnya. Pendahuluan yang menarik, argumen yang kuat, jangan lupa bantah pendapat lawan, dan kesimpulan yang menegaskan. Dengan menguasai ini, kalian bukan cuma siap menghadapi ujian, tapi juga jadi pribadi yang lebih kritis dan mampu menyampaikan pendapat dengan cara yang meyakinkan. Itu adalah skill yang sangat berharga. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk materi-materi keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.